Shalom GFM Friends, puji Tuhan, saya Indira Saraswati bersama dengan Grace Foundme kali ini bisa kembali lagi dalam serial podcast kita untuk kembali mendalami soal hati Bapa dan karakter Tuhan, supaya kita juga semakin tahu dan semakin mengenal siapa kita di dalam Kristus. Hari ini sudah bersama dengan kita seorang hamba Tuhan yang untuk saya pribadi setiap khotbahnya itu tidak hanya membuat saya lebih mengenal Tuhan kita secara lebih mendalam, tapi saya juga jadi tahu konteks latar belakang di balik setiap janji dan berkat-berkat Tuhan, yaitu Pastor Jamie Pah. Mungkin saya kenalkan dulu Pastor Jamie. Kalau lihat di profil Instagramnya, Pastor Jamie menulis bahwa dirinya adalah seorang man of grace, grace lovers, yang tidak hanya aktif di Instagram tapi juga aktif di TikTok dan memakai media sosial untuk menyebarkan kabar baik Injil kasih karunia Tuhan Yesus. Sejak tahun 1999 hingga sekarang, Tuhan mempercayakan pelayanan mimbar juga pelayanan jemaat kepada Pastor Jamie. Tidak hanya melayani seperti pranikah, pernikahan, baptisan, penyerahan anak, tapi Pastor Jamie juga mengerjakan semua pelayanan jemaat lainnya. Selain itu, Pastor Jamie juga mengajar di sekolah teologi dan mengajar ilmu komunikasi di salah satu perguruan tinggi. Pastor Jamie juga adalah suami dari Karena dan 3 anak yaitu Albert, Jor-El, dan Astelia. Halo Pastor Jamie, shalom. Shalom. Gimana? Tuhan. Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan selalu baik. Selalu baik. Pastor Jamie, dari semua hal yang masyarakat tahu tentang kekristenan, the core thing tentang Christianity itu adalah keselamatan. Orang-orang bilang, ini orang-orang Kristen yang ada di bisnis keselamatannya. Bisnis keselamatan. Bisnis keselamatan. Itu bisnis ilahi ya. Bisnis ilahi. Keselamatan dari Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya. Pastor Jamie, rasanya mungkin ada GFM fans di luar sana yang mungkin ada yang baru ingin tahu Kristus, pribadi Kristus seperti apa, keselamatan yang diberikan seperti apa. Sebetulnya rencana keselamatan Tuhan Yesus sendiri buat kita itu kayak apa sih? Ya, menarik juga ya, GFM, Grace Foundme. Jadi sesungguhnya banyak keyakinan di luar sana mengajak orang untuk mencari sorga, mengetok pintu sorga. Tapi GFM itu adalah Tuhan yang datang ngetok pintu hati kita. Ya. Nah itu keren banget. Jadi upaya Tuhan lah yang sejak awal inisiatif Allah untuk membuat manusia yang telah jatuh dalam dosa itu diselamatkan. Jadi kalau Kain dibilang dalam Kejadian 3 itu ketika manusia jatuh dalam dosa, itu Tuhan sudah punya rencana besar bahwa manusia akan diselamatkan oleh seorang anak manusia, yaitulah Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri yang inkarnasi menjadi manusia di dalam Kristus, dan dialah yang menanggung semua dosa dunia supaya manusia dikembalikan lagi kepada posisi semula untuk berkuasa terhadap semua alam semesta. Kan tadi kan Adam diberikan kuasa untuk menguasai bumi, tapi setan datang mengambil dari Adam dengan membuat mereka jatuh dalam dosa. Dan Tuhan mau mengembalikan itu supaya kita hidup saat ini tuh hidup penuh kuasa gitu. Karena banyak orang dalam hidup ini kadang ada yang sudah percaya bahwa dia selamat, tapi dia hidup juga tidak berkuasa. Jadi ini banyak hal yang memang sebenarnya Kristus kembalikan. Tapi awalnya bahwa rencana keselamatan itu Tuhan telah adakan pada saat manusia memang jatuh dalam dosa. Nah, Kira-kira gitu. Yang bisa menerima keselamatan itu sebenarnya siapa Pastor? Apakah kan dibilang bahwa dunia Yesus Kristus mati untuk menebus dosa dunia. Apakah memang keselamatan itu untuk semuanya atau hanya yang memang terlahir dari keluarga Kristen? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16 jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia itu berbicara luas ya, karena lebih kepada manusia, tapi berbicara luas kepada dunia karena waktu kejatuhan manusia, hewan-hewan, binatang-binatang, tumbuhan, semua tuh ikut korup gitu. Jadi si penanggung jawab ini korup, semua yang di bawahnya juga ikut korup. Sehingga semua makhluk hidup juga menanti pemulihan dari Tuhan gitu, dari Tuhan Yesus. Tetapi yang paling utama adalah Tuhan mau supaya setiap manusia ini diselamatkan dulu,
ketika mereka diselamatkan, maka mereka akan melihat pemulihan-pemulihan yang lain datang dari Tuhan juga. Jadi sebenarnya Tuhan menyelamatkan seluruh dunia, dan yang diutamakan adalah jiwa manusia. Manusia yang berdosa ini, mereka dikembalikan posisinya sebagai penguasa alam semesta yang tadinya Tuhan ciptakan untuk kita berkuasa di dalam. Jadi intinya Tuhan kembalikan itu dulu, gitu, supaya kita hidup berkemenangan dalam hidup ini. Itu jadi keselamatan itu Tuhan berikan kepada semua orang. Dan nanti tinggal tergantung orang mau menerima apa enggak, itu kan urusan berikutnya. Tergantung free will, atau tergantung kekuatan dia, atau bagaimana keyakinan-keyakinan memilah-milah sehingga akhirnya proses untuk keselamatan itu Yesus sendiri tereliminasi dalam pandangan keyakinan tertentu, kan itu adalah pembahasan yang lainnya lagi gitu. Itu kayak pembahasan mungkin pertanyaan berikutnya. Iya, berikutnya. Tapi ada syaratnya nggak sih, Pastor? Kadang orang berpikir kita kalau mau hidup berkemenangan, kita mau berkuasa atas semua keadaan kita. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Harus ini dulu, harus itu dulu. Nah, soal keselamatan sendiri itu ada syaratnya juga, Kak Pastor? Ya itu tadi ya, di dalam kekristenan, karena ini selamat itu datang dari Allah dan semuanya Allah mengerjakan itu, maka puji Tuhannya kita hanya dituntut percaya kepada pekerjaan keselamatan yang Yesus sudah selesaikan bagi kita. Hanya percaya, karena Yesus mengerjakan pekerjaan yang sudah selesai, bukan setengah selesai. Jadi gini, kalau saya sebagai contohnya, kalau misalnya Tuhan, saya mengerjakan pekerjaan setengah, terus nanti Kak Indi mengerjakan setengah, sedangkan Kak Indi bukan orang yang sempurna, saya juga akan cemas nih, ini bakal selesai apa enggak? Kak Indi sendiri juga frustrasi, saya bisa selesai apa enggak? Tapi lebih baik saya menyelesaikan ini supaya saya tenang, Kak Indi juga tenang. Gitu. Nah, itu keselamatan yang sempurna datang dalam Kristus bagi kita. Jadi saya menyelesaikan pekerjaannya, saya juga beristirahat karena urusan keselamatan menurut saya selesai. Tinggal mereka mau menerima dan percaya apa enggak. Tapi kalau urusan keselamatan Kak Indi harus kerjakan di dalam kehidupan Kak Indi, karena seolah-olah saya hanya mengerjakan bagian saya setengah sebagai Tuhan dan Kak Indi setengah, maka saya pikir bahwa jangan-jangan dia nggak bisa selesai nih. Kak Indi sendiri juga begini, waduh, kalau melihat dalam gaya hidup dan cara berperilaku saya, dengannya saya juga nggak selamat nih. Nah, akhirnya pekerjaan keselamatan itu nggak pernah selesai. Pekerjaan keselamatan ya, Pastor ya. Itu kan satu hal yang juga seringkali kita dengar ya, bahwa kita harus, ada kata harus dan harus kata mengerjakan keselamatan. Kalau tadi kata Pastor kan jadinya kayak pekerjaan 50-50, lalu jadinya kan kelar nggak ya gitu. Ada juga bahkan yang bilang bahwa mengerjakan keselamatan kok beneran kayak kerjaan di dunia ya, yang kalau kita nggak kerjain, jangan kita dipecat, nggak dapat gaji, kita kena layoff. Sebenarnya apa sih maksud dari ayat mengerjakan keselamatan itu juga, Pastor? Orang selalu bilang bahwa kan kamu udah selamat, tapi kamu harus tetap mengerjakan pekerjaan keselamatan. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu bukan work for, tapi work out. Bukan work for, tapi work out. Jadi kita tidak mengerjakan sesuatu untuk keselamatan kita, tapi keselamatan kita sudah terima dari dalam. Jadi kemudian kita kabarkan kepada banyak orang bahwa sesungguhnya kita sudah menerima keselamatan itu yang mempuaskan kita, dan keselamatan itu akan membebaskan orang lain juga. Kayaknya bisa lihat contoh mengerjakan keselamatan itu kepada perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur. Ketika dia dalam diri dia, ketika dia minum air hidup, kemudian air hidup itu mengalir, dia pergi mengerjakan pekerjaan keselamatan. Dia memberitakan tentang Yesus di kampungnya itu, dan semua orang datang mau melihat Yesus. Jadi itu caranya, bukan berarti kita berusaha melakukan sesuatu lagi untuk kita selamat, karena pekerjaan keselamatan sudah Yesus selesaikan. Jadi kalau Yesus sudah selesaikan, berarti kita mengerjakan dari kemenangan itu sendiri. Jadi di dalam diri kita diberikan kemauan dan kemampuan untuk memberitakan itu. Jadi willing and performance itu Tuhan berikan untuk kita supaya kita disanggupkan untuk bisa melakukan pekerjaan keselamatan terhadap orang lain, bukan terhadap diri kita sendiri. Contoh ya, misalnya saya ranting, saya berakar di dalam Kristus yang adalah batang dan akar. Jadi itu adalah pokok, Yesus pokok, kita ranting, kita di dalamnya. Nah, maka kalau kita di dalam Tuhan, kita akan berbuah. Nah, buah dari setiap pohon itu kan nggak pernah dimakan oleh pohon itu sendiri. Gitu. Mana ada pohon yang telan buahnya sendiri gitu kan. Tapi buah itu dikecap sama orang lain. Begitu dia makan, itu akhirnya sungguh mereka ini anak-anak Allah. Jadi kita jadi surat terbuka. Jadi mengerjakan pekerjaan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini bukan berarti kita harus mengerjakan
dengan ketakutan jangan sampai kita masuk neraka, enggak. Takut dan gentar memiliki arti worship, menyembah Tuhan. Jadi kita menyembah fear and trembling dalam pengertian kita itu kagum, hormat. Dia perempuan itu, dia begitu kagum, dia gemetar, dia pergi ke kampung, dia bilang bahwa, inilah Yesus itu gitu. Dan orang mau datang kepada Yesus. Nah kalau misalnya kita hanya ngerasa bahwa takut dan gentar karena kita masuk neraka, tidak ada kasih di situ, maka itu hanya satu beban baru. Kan Yesus datang, dia mau ngangkat semua beban agama dalam diri kita. Tapi kalau misalnya ada keselamatan yang belum tentu harus dikerjakan, ya ngapain Tuhan datang ke dunia ini? Gitu. Ngapain dia mengerjakan pekerjaan yang 50-50? Gitu. Ya, misalnya. Kalau kita punya anak, dia sangat tidak pandai untuk membuat makanan yang enak karena dia masih sangat kecil. Atau memang dia bukan expert di bidangnya dan kita expert. Dan kemudian kita suruh dia bikin masakan yang kita ekspektasikan enak. Saya rasa itu bakal jauh dari keinginan semua orang, apalagi dia bukan expert di bidangnya. Yesus disebut juru selamat karena dia expert di bidang keselamatan. Dan kita tahu bahwa dia memberikan dirinya sendiri sebagai sarana untuk kita masuk ke dalam kemuliaan itu. Karena sesungguhnya manusia itu demi apapun perbuatan baiknya nggak bisa nyelamatin dia. Ya. Karena begitu sekali dia di blacklist oleh surga, maka tubuh dan darahnya itu tidak pernah bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi even dia berbuat baik sebaik-baiknya, itu hanya akan berpengaruh kepada kehidupan sosial life-nya dia. Saya berbuat baik sama Candy, ya Candy akan berbuat baik sama saya. Orang melihat, orang akan berbuat baik sama kita. Tapi perbuatan baik saya nggak bisa tukar dengan voucher surga. Nggak bisa. Walaupun banyak perbuatan baik saya, karena yang namanya saya di blacklist, tetap saya di blacklist. Itu sampai mungkin setan juga akan senang banget bahwa ya sekali orang berbuat dosa, dia nggak akan pernah bisa kemana-mana, dan mati. Nah Yesus datang bukan hanya sekedar mati bagi dosa kita, karena kalau Roma 5 ayat 25 bilang bahwa dia mati untuk pelanggaran kita, disahkan oleh pelanggaran kita, dan dia bangkit, ya dia memproklamasikan bahwa kita adalah orang yang benar dalam dia, karena kita percaya. Roma 10 ayat 10, dengan hati orang percaya dibenarkan, hanya percayanya jadi orang benar. Gitu. Baru percaya ya? Ya baru percaya. Dan dengan mulut dia mengaku diselamatkan. Nah di sini menggambarkan bahwa ketika Yesus datang, Yesus membuat kita lahir dalam dia. Nah begitu kita lahir dalam dia, berarti ada dua kita di dalam kita. Maksudnya gimana? Ini bukan berbicara tentang jiwa, karena jiwa itu bakal bipolar namanya. Tapi dua pribadi kita yang lama, atas karena kita adalah keturunan Adam, ya. Jadi saya pakai contoh aja ya, jempol sama jari telunjuk. Jadi jempol ini adalah kita yang turunan Adam, ya. Ini lahir atas benih papa mama kita. Lahirlah kita. Kemudian ini adalah turunan Adam, ini dari tanah. Dan ini darah dan daging. Ini tidak bisa masuk ke dalam surga. Demi apapun dia berbuat baik, dia di blacklist. Nah, hebatnya Tuhan membuat kita bukan didaur ulang kita yang, makanya kita tidak disebut ciptaan daur ulang, tapi kita disebut ciptaan yang baru. Kita lahir dalam dia, dalam iman. Jadi kalau dianalogikan tidak persis sama ya, jangan dibilang sama. Ini saya coba hanya menggunakan pendekatan ini supaya orang mudah mengerti. Seperti hasrat papa dan mama menjadi kita benih papa mama, jadi kita yang daging, maka iman dan kasih karunia melahirkan kita yang roh. Sekali lagi ini tidak sama, tapi hanya mau menggambarkan supaya pendekatannya agak bisa mudah dimengerti. Jadi ada kita yang daging, lahir dari papa mama yang turunan Adam dan debu tanah, dan kita yang iman dan kasih karunia, ya benih ilahi itu, jadi kita yang roh. Jadi dalam kita sekarang orang percaya, ada kita yang daging, ada kita yang roh. Nah jiwa ini harus transfer dari pemikiran yang tunduk kepada daging, kepada yang tunduk kepada roh. Nah suatu saat kalau kita mati, maka daging ini, debu kembali menjadi debu, tapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi tidak mungkin kita ini akan binasa selama kita percaya dan kita sudah lahir baru dalam roh. Maka kita sebagaimana tubuh ini, misalnya lahir di Indonesia, hak lahirnya sebagai negara Indonesia itu hak bukan karena perjuangan loh, karena hak lahir. Ya kan, saya lahir di negara ini, maka saya otomatis memiliki warga negara Indonesia. Tapi karena di sisi lain ada saya yang keturunan ilahi, maka saya akan lahir berdasarkan keturunan ilahi itu, maka saya juga adalah warga negara surga. Jadi ini akan kembali, kalau saya mati akan ditanam kuburnya di Indonesia ataupun dimanapun di bumi ini, tapi roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini keselamatan yang Yesus buat dalam kita. Orang Kristen nggak takut mati, nggak takut kehilangan keselamatan. Selama dia percaya kepada Yesus dan dia sudah dilahirkan kembali dalam roh Allah, maka dia
tidak akan pernah hilang karena roh tidak dapat binasa. Gitu. Jadi roh yang terdapat binasa ini akan masuk dalam kekekalan. Nah, kalau mereka berbuat dosa, maka konsekuensinya mereka alami hidup tidak berkemenangan tadi. Makanya Yesus datang bukan mengembalikan mereka dari neraka ke sorga, tapi keselamatan itu Tuhan memberikan supaya mereka juga berkemenangan. Bukan hanya menerima keselamatan bahwa mereka masuk sorga aja, enggak. Tapi mereka juga berkemenangan di bumi, bebas dari dosa dan lain sebagainya. Jadi walaupun tubuh di blacklist, tapi Tuhan itu sungguh kreatif, luar biasa. Dia menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi ada kita yang roh yang tidak dapat binasa, yang lain dari Allah yang tidak dapat berbuat dosa. Karena memang kalau kita yang roh memang tidak dapat berbuat dosa. Nah, kita lahir dari Allah. Nah, dosa itu kan terjadi hanya karena keinginan daging, ya kan? Maka dosa hanya terjadi di dalam tubuh kita, ya kan? Makanya mungkin akan timbul pertanyaan bahwa apakah orang yang sudah diselamatkan Tuhan atau punya roh masih bisa berdosa? Akan sangat mungkin. Tapi yang menjadi perbedaan adalah dia tidak lagi disebut sebagai orang berdosa. Dia bisa jatuh dalam dosa, tapi dia tidak tinggal dalam. Oke, bisa jatuh, tapi tidak tinggal di dalamnya. Misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada orang tampar saya dari belakang, sendiri bisa marah kan? Itu orang lagi podcast lagi seru-seru ngobrol lagi kabar gitu. Tapi saya tidak tiap hari marah-marah. Nah, itu bedanya. Saya bisa jatuh, tapi saya tidak tiap hari ingin menjatuhkan diri dan hidup dalam dosa. Nah, tetapi kalau misalnya itu terjadi pun, maka itu hanya terjadi pada konsekuensi pada tubuh. Jadi hidupnya tidak berkemenangan. Jadi dia tidak merasakan kepulungan, kesempurnaan, keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan hanya sekedar pindah dia dari neraka ke surga, tapi kan dia harus hidup berkemenangan. Nah, jadi dia hanya akan mengalami kepindahan, tapi hidup di dunia dia tidak berkemenangan. Nah, itu yang membuat akhirnya orang akan susah untuk reign in life, karena dia tidak mengetahui bahwa dia sudah menjadi orang yang benar. Tuhan sudah mewarisi banyak hal buat dia, dan kehidupan dia akhirnya tidak jadi berkat. Nah, kalau tidak jadi berkat, berarti dia tidak mengerjakan pekerjaan keselamatan supaya orang lain melihat dia itu surat terbuka begitu. Tapi dia sendiri selamat. Karena Alkitab juga bilang bahwa pada akhirnya semua pekerjaan orang itu pasti akan diuji. Apakah ada yang dari emas, apa ada yang dari kayu, dari jerami, ya kan? Tetapi walaupun dari jerami pekerjaannya terbakar, tapi orang sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dalam api, jadi kayak istilahnya Yesus supaya dia gitu. Nah, Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau bahwa bukan cuma dia diselamatkan, ya, soteria itu bukan hanya diselamatkan, tapi dia mau memiliki kehidupan yang baik, sehat, diberkati dan lain sebagainya. Sehingga keselamatan tidak akan pernah hilang, tapi memang kalau mau hidup berkemenangan, kita tetap harus tinggal. Mungkin satu ayat lagi ya, Pastor, yang kita bisa bahas sedikit supaya kita bisa meluruskan semua kesalahpahaman nih soal keselamatan. Kalau kata-kata mendukakan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, itu lalu konteksnya bagaimana? Apakah keselamatan kita? Ya, tadi kan kita udah tahu ya, keselamatan tidak hilang. Tapi mungkin Pastor juga bisa meluruskan ya, kalau ayat-ayat itu lalu arahnya sebenarnya kemana sih? Ya, Kak Indah, kalau kita ngomong tentang mendukakan Roh Kudus, kita harus lihat konteks ayat ini. Coba kita lihat Efesus pasal 4 ayat 29. Di situ dibilang apa? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini nih, kemudian dikatakan ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mengantarkan kamu menjelang hari penyelamatan. Dari 31 segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Dan tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah apa? Mengampuni kamu. Berarti kita diajarkan supaya setelah kita mengenal kebenaran, kita juga kemudian dibenarkan, kita sudah hidup di dalam keselamatan itu sendiri, yaitu Kristus itu yang adalah keselamatan. Maka kita juga harus menjaga perkataan kita, jangan sampai perkataan kita tidak membangun. Nah, itu konteks ayatnya. Jadi jangan sampai bukan cuma hanya Roh Kudus, karena orang yang mendengarkan kita jangan sampai juga nggak dibangun, karena Roh Kudus mau supaya kita terus dibangun. Jadi itu hanya sesederhana itu aja mengerti. Jadi keselamatan kita tidak hilang, tapi kan kita mendukakan dalam pengertian bahwa seolah-olah kayak emak sama bapak kita yang begitu bangga sama kita, maunya kita jadi anak yang baik dan kita sukses, tapi suatu saat kita ngecewakan, status kita sebagai anak itu akan pernah hilang. Tapi kan kita jadi membuat orang tua bilang, nah kayak gitu sih, gitu. Kita harus melihat itu. Dan jangan sampai kita merasa bahwa keselamatan itu bisa hilang, karena keselamatan
mungkin bisa hilang kalau kita lihat kepada siapa yang melakukannya. Siapa yang melakukan? Iya. Jadi bukan Tuhan ya, bukan Iya. Yesus, tapi siapa yang melakukan? Makanya kalau keselamatan itu harus dipandang dari upaya saya sama Kaindi, saya percaya 1 juta miliar persen pasti bisa hilang. Ya, Tapi kalau kita melihat pada pekerjaan keselamatan yang sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib, saya yakin kita nggak akan pernah bisa terhilang. Karena Yesus itu ya artinya Yosua namanya, dan artinya adalah keselamatan itu sendiri. Yesus tidak bisa hilang. Ya mungkin kita yang hilang ada kali ya, tapi Yesus nggak pernah hilang ada. Ya kayak orang bilang dari misery, kalau dari sekarang go, tapi kan kasih Allah tidak pernah come and go dalam hidup kita. Nah ini yang membuat kita memiliki pegangan yang teguh, supaya kita tahu bahwa kekristenan itu beda dari agama pada umumnya atau kepercayaan pada umumnya. Karena kekristenan itu adalah bukan kita mau menemukan kasih karunia, tapi kasih karunia menemukan kita. Dan kasih Tuhan itu tanpa syarat, hanya percaya bahwa kita sudah diselamatkan dengan kita menerima anugerah itu sepenuhnya. Kira-kira begitu. Jadi kalau orang bilang keselamatan bisa hilang, kita harus lihat keselamatan yang dikerjakan oleh siapa ini. Kalau kerjaan semua manusia pasti bisa hilang, tapi yang dikerjakan Yesus tidak bisa hilang. Jadi kita tidak mengimani apa yang kita kerjakan, tapi mengimani apa yang Tuhan kerjakan yang sudah diselesaikan. Satu lagi Pastor, lagi. Kalau pindah keyakinan, ya dalam hal seperti apa nih? kalau misalnya dia percaya sama Yesus, tapi lalu sesuatu lah ya terjadi sehingga akhirnya dia keluar dari iman kekristenan, itu apakah dia harus, itu berarti dia juga yang pergi ya? Iya. Keselamatannya memang nggak hilang. Ya gini, kita nggak boleh menjudge orang dengan apa yang dilakukan. Karena pekerjaan Tuhan di dalam dia belum selesai. Kita harus ingat itu. Pekerjaan Tuhan di atas kayu salib sudah selesai, tapi pekerjaan untuk orang itu secara pribadi belum selesai. Karena kita nggak tahu akhir hidupnya seperti apa. Jadi kita nggak boleh menjudge dia dulu lewat apa yang dilakukan, karena keselamatan kita itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman kepada Yesus. Nah nanti pada akhirnya kita akan melihat hasilnya bagaimana. Jadi kita nggak boleh terburu-buru. Kan banyak hal Tuhan kerjakan ya, banyak cara Tuhan menandakan cinta dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu dengan memberikan anaknya, tapi jalurnya bagaimana, Tuhan punya rahasia ilahi. Kalau kita bisa mengukur Tuhan, maka dia bukan Tuhan lagi. Ya karena Tuhan biarkan dia tetap menjadi Allah yang penuh misteri, supaya dia tetap Allah. Karena kalau kita bisa mengukur dia, maka kita lebih tinggi dari dia karena kita yang mengukur dia. Tapi intinya bahwa kita tahu bahwa Yesus itu terus menguduskan kita, terus menerus dengan darahnya, dengan firman-Nya. Jadi menjaga pikiran kita untuk tetap diperbarui di dalam karakter yang baru. Jadi kalau misalnya kayaknya bertanya tentang orang-orang yang tadi percaya kemudian pergi, kita nggak pernah tahu bahwa suatu saat dia kembali lagi, atau one day kisahnya bagaimana dia akhirnya kembali kepada Kristus. Atau memang ada orang yang mungkin dulu tidak sepenuhnya dalam Kristus. Jadi sebagai gambaran, ada sebuah minuman enak yang saya tawarin ke Kak Indi, kayak ini mau nggak gitu? Apaan sih tuh, Pastor? Enak, minum aja gitu. Nah, terus kayak ini cip, enak nggak? Enak sih. Mau minum nggak? Enggak. Jadi hanya mengecap. Jadi Yesus itu baik ya. Jadi sekedar pengetahuan. Yesus nggak pernah hidup dalam mereka. Jadi mereka nggak pernah menghidupi itu, maka keselamatan itu nggak pernah mereka terima sepenuhnya. Jadi keselamatan hanya pengetahuan. Kayak misalnya dari luar, ini akan melihat bahwa kekristenan itu percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Dan itu hanya pengetahuan. Tapi kayaknya nggak pernah mau hidup dalam. Jadi hanya mengecap, mengetahui, tapi tidak mau tinggal dalam. Seperti itu sama seperti Herodes. Herodes kan tahu bahwa Yesus lahir di mana. Tapi apakah dia mau hidup dengan iman kepada Yesus? Justru dia ingin membunuh kasih karunia. Kira-kira itu. Kalau misalnya terkait seperti kayak utang, sakit penyakit, itu berarti memang sebetulnya kayak tadi Pastor bilang ya, hanya mengecap tapi tidak menghidupi. Tapi ada sebagian juga orang yang udah menghidupi, tapi dia tidak reign in life itu dalam pengertian bahwa dia salah mengelola anugerah Tuhan. Salah mengelola anugerah Tuhan itu contoh ya, misalnya tubuh ini juga anugerah Tuhan. Kita kelola dengan maintainnya dengan olahraga, yang sehat. Kalau misalnya kita lalai maintain, berarti kita yang lalai, bukan anugerah Tuhan. Nah itu dia. Jadi masalah finansial dan lain sebagainya, yaitu kemampuan kelola. Karena begitu Yesus mati kan dia menyediakan segala sesuatu bagi kita di atas kayu salib. Dia rela miskin supaya kita jadi kaya. Kata Salom itu kan artinya help
prosperity, peace of mind gitu, wholeness, kesempurnaan. Artinya semua dalam Kristus. Dan Salom itu kan kata dasarnya salim, artinya sudah lunas dibayar. Artinya semua sudah disediakan. Jadi setiap orang Kristen datang berdoa, beribadah, dia harus tahu dia berdiri dalam posisi ucapan syukur. Bukan meminta. Memang tidak salah orang meminta. Tapi dia meminta atau dia datang mengucap syukur itu dengan pandangan bahwa dia sudah menerima. Karena Yesus sudah menyediakan bagi dia. Jadi begitu dia datang, doanya bilang, Tuhan, aku mengucap syukur bahwa aku sudah menerima segala sesuatu. Berikan aku kemampuan untuk mengelola semua berkat. Jadi yang gagal orang Kristen paham, kemampuan mengelola sebenarnya resources ini sudah punya, tapi kemampuan mengelola itu hikmat yang ada pada dia itu tidak bisa dia pakai untuk dia memperoleh segala sesuatu. Itu contoh ya, mengelola kesehatan, mengelola keuangan, mengelola keluarga. Itu kan jadi gagal karena mereka berpikir hanya dipindahkan dari neraka ke surga, tapi yang lain-lain mereka abaikan. Satu lagi mungkin terakhir buat penutup nih Pastor Jimmy. Tadi kan Pastor udah cerita bahwa keselamatan tidak hilang. Lalu kalau kita mau menikmati semua manfaat, kita mau reign in life, salah satu caranya adalah kita juga perlu tahu bagaimana cara mengelolanya. Nah, selain mengelola, apalagi ya Pastor kayak cara praktis yang sebetulnya bisa atau perlu kita lakukan supaya kita tetap di dalam mindset yang benar gitu, supaya kita tidak keluar dari semua manfaat dan benefit yang Tuhan udah sediakan. Ya, jadi kita harus terus percaya bahwa Allah tidak pernah marah lagi sama kita. Dia tetap Allah yang selalu punya kebaikan kepada kita, dan tidak ada lagi hal yang buruk yang Allah punyai, ya. Karena segala geram amarahnya sudah dihukum di dalam tubuh anaknya Yesus Kristus, dan hari ini hanya goodness of God aja. Jadi kita menyadari bahwa kita adalah anak yang paling disayang oleh Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Supaya hari ini kita berdoa sebagai orang benar, bukan sebagai orang berdosa. Karena banyak orang masih berdoa sebagai orang berdosa. Dengan demikian dia menghina karya salib Kristus, darah Yesus yang begitu mahal, yang membuat dia yang tadinya berdosa sudah dijadikan sebagai orang benar. Karena kan Alkitab tidak akan pernah bilang bahwa doa orang dosa besar kuasanya. Hanya ada doa orang benar besar kuasanya. Mungkin itu besar bentuk kerendahan hati ya, tapi bentuk kerendahan hati yang di sisi lain kita seperti kayak membuat darah yang mahal itu tidak ada artinya, yang sudah membuat kita ditebus gitu. Nah, itu yang terus diperkatakan. Jadi hal sederhana. Jadi tidak ada hal praktis yang begitu hebat kecuali mengetahui kebenarannya bahwa kita disayang, kita dikasihi, dan kita telah dibenarkan. Gitu. Oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, sederhananya kayak misalnya dalam kehidupan gitu. Kalau dalam hubungan sama suami istri, dalam anak-anak, kalau kita tahu kita disayang, kita akan melakukan dengan energi yang tanpa paksaan. Yeah. Dan energi itu kita akan berikan tanpa khawatir, tanpa ada syarat bahwa nanti kalau saya kasih dia manjain berlebihan atau cinta berlebihan, ntar dia enak-enaknya kepada saya. Ya enggak, karena kasih itu adalah kasih agape yang tidak menuntut balas. Enggak ada kondisi apapun yang kemudian akan dibatalkan kemudian. Jadi ketika kita punya spirit itu dalam kehidupan kekristenan kita akan reign in life. Kita akan memberikan kasih yang menutup banyak dosa dan pelanggaran. Kita akan membuat orang menerima kasih itu. Dan kalau kita terus menerus menyampaikan kabar baik, yaitu Injil, itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Gitu. Nah, kembali lagi ke situ. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau misalnya kita pakai tenaga kita untuk membuat orang berubah, orang itu hanya takut sama kita. Tapi kalau dia nggak merasakan kasih itu, suatu saat kita nggak ada, dia akan kembali ke habit yang lamanya. Gitu, kira-kira gitu kayaknya. Terima kasih banyak Pastor Jimmy untuk semua penjelasannya. Kita jadi terbuka lah ya, kita dapat pewahyuan baru tentang keselamatan. GFM Friends, kalau kita bisa ambil kesimpulan dari obrolan kita hari ini dengan Pastor Jimmy, yang perlu ingat itu adalah keselamatan kita tidak akan pernah hilang sepanjang kita melihat kepada pekerjaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah selesai. Tapi apakah cukup begitu saja, Pastor? Ya, memang kan mereka harus percaya pada pekerjaan Tuhan Yesus yang selesai. Nggak ada tambah embel-embel bahwa dia harus menambah dengan perbuatan baik ini. Coba kayak yang dibaca supaya lebih jelas lebih ya. Yohanes 6 ayat 28 sampai 29 coba.
Apakah kita akan menemukan bahwa ada pekerjaan tambahan di sana kecuali percaya? Yohanes 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, jadi kalau pengen lihat di bawah atau di atasnya, tidak ada lagi embel-embel. Tidak ada lagi, hanya percaya. Terima kasih banyak Pastor Jamie untuk semua bantuan untuk kita lebih mengenal lagi tentang hati Bapak. Buat GFM Friends yang menonton di rumah atau menonton dimanapun, dan setelah mendengarkan obrolan dengan Pastor Jamie, tergerak, tergugah untuk ingin mengenal dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, GFM Friends Pastor Jamie bisa bantu untuk doa lahir baru untuk GFM Friends. Baik, teman-teman semua, teman-teman GFM dimanapun kita berada, kita percaya bahwa anugerah Tuhan yang mengejar kita, bukan kita mengejar anugerah Tuhan. Jadi kita percaya bahwa hari ini anugerah Tuhan kita sudah dengar, kita sudah mengetahui, tapi jangan itu hanya dijadikan sebatas pengetahuan, Kak Indi, tapi kita hidup di dalam pengetahuan yang kita terima karena Allah berkenan ditemui, diketahui, artinya Allah ingin bahwa kita hidup berkemenangan di dalam Dia. Dan hari ini buat teman-teman yang rindu untuk menjadikan Kristus sebagai juru selamat dan kasih karunia itu hidup dalam kehidupan teman-teman, supaya teman-teman lahir dalam Kristus, supaya teman-teman juga memiliki pribadi yang baru, yang tidak dapat berbuat dosa, yang lahir dari Allah, yaitu yang tadi kita udah bahas, yang lahir dalam roh, supaya saudara, teman-teman semua bisa memiliki warisan sorgawi dan juga warisan kehidupan di dunia dengan kemampuan manajemen anugerah dengan baik. Kita bisa sama-sama berdoa. Kita percaya karunia Allah yang akan menuntun kita kepada segala pengetahuan dan kebenaran akan kehidupan ilahi dalam kehidupan kita. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mau serahkan setiap teman-teman KFM dimanapun mereka berada. Secara pribadi Tuhan jumpai, biarlah mereka Engkau jamah hati pikirannya, mereka diperbaharui oleh pengenalan akan Allah, dan mereka mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Bagi mereka yang mau menerima, hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi, menjadi raja di dalam kehidupan mereka, dan yang mengendalikan setiap apapun dalam aspek hidup mereka. Dan kami percaya mereka akan hidup berkemenangan karena anugerah yang telah mereka terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya mereka tidak lagi melihat tentang upaya mereka untuk memperoleh keselamatan, tapi melihat kepada pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, sehingga mereka boleh tenang dan fokus untuk mengerjakan pekerjaan keselamatan mereka di dalam Tuhan kepada orang lain, kepada seluruh dunia, supaya dunia bisa melihat bahwa sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan biarlah mereka bukan hanya sekedar dipindahkan dari neraka ke sorga, tapi hari ini mereka juga bisa berkemenangan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Congrats buat GFM Friends yang tadi baru saja mengikuti doa lahir baru bersama Pastor Jamie. Selamat datang di Kerajaan Surga. Selamat datang sebagai anak-anak Bapa. Kalau misalnya GFM Friends ingin mendapatkan Alkitab gratis, kami menyediakannya. GFM Friends bisa mengecek ke social media di Instagram, bisa ngeliat juga di website kita di gracefoundme.id. Di situ ada nomor WhatsApp, di situ bisa DM juga untuk menghubungi dan mendapatkan Alkitab gratis yang akan dikirimkan oleh Grace Found Me. Sekali lagi terima kasih banyak GFM Friends sudah mengikuti podcast kali ini dengan Grace Found Me bersama Pastor Jamie Pah. Tuhan Yesus memberkati dan kita bertemu lagi di episode berikutnya.